كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan terakhir untuk surat As-Sajdah. Malam ini kita baca ayat 21 sampai 30. Dan insya Allah pada hari Senin depan kita masuk surat Al-Ahzab. Surat yang di dalamnya berbicara tentang selawat. Cuma sekalian karena Ustadz kita, Ustadz Wahyudin Wahid sudah bersama dengan kita, maka mari kita masuk ke screen untuk membaca surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat 21 sampai terakhir, yaitu ayat 30. Kepada Ustadz Wahyudin kita persilakan dengan hormat. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad. Ya, baiklah kita mulai Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَاهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ
Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Inna rabbaka yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu yakhtalifun. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Awalam yahdi lahum yamshuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Inna fi dzalika laayatin fala yasma'un. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil fanukhriju bihi zar'an wa Afala yubsirun. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Fa'arid anhum wantadhir innahum Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar. Ala rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj sakhir.
Bapak Ibu sekalian, kita Saya haturkan kembalikan terima ke kasih Ustadz. banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Wahyudin Wahid, yang telah memandu kita membaca Al-Quran. Semoga Allah SWT melapangkan rezekinya dan memudahkan urusannya dalam segala hal. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, semoga dengan ayat yang kita baca, yang sakit diberikan kesembuhan, yang ada masalah di antara Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan menyelesaikan masalahnya, yang membesarkan anak-anaknya, semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mari kita teruskan bagian terakhir atau kepenggalan terakhir pembahasan kita surat As-Sajdah, yaitu surat yang berbicara tentang sujud. Surat 32, surat As-Sajdah artinya sujud, turunnya di Mekah, lalu kemudian karenanya disebut Makkiyah, jumlah ayatnya 30 persis, sehingga 3 kali pertemuan. Kita dengarkan dulu lantunan murattal berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما Jadi jemaah sekalian, Al-Quran ini apa? Surat As-Sajdah ini adalah berbicara tentang sujud, dan sujud adalah suatu kebenaran, karena yang pertama Allah perintahkan kepada hambanya adalah bersujud. Hari Rabu kemarin kita sudah sampai di ayat 20, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ammal ladzina fasaqu. Jadi ini ayat 8-nya menanyakan kepada kita, apa man kana mu'minan kaman kana fasiqan, dan Allah menjawab sendiri, la yastaun. Kemudian wa ammal ladzina amanu, pun orang-orang beriman maka Allah masukkan ke dalam surga. Sebaliknya wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang fasaqu, fama'wahum nar, tempat mereka neraka. Tiap kali mereka ingin keluar, kullama aradu ayyakhruju, tiap kali mereka ingin keluar, minha, dari neraka itu, uaidu fiha, dikembalikan lagi padanya. Wakila lahum, seraya dikatakan kepadanya, zuqul adzabah nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab neraka yang dulu di dunia kalian dustakan. Kata dustakan di sini, mereka tidak mempersiapkan diri untuk menyambut hari akhiratnya. Sekarang ayat baru. Jemaah sekalian berbahagia, kebanyakan kita berpikir bahwa kalau orang sudah dihukum di dunia, maka otomatis selesai nanti azabnya di akhirat. Atau selesai orang mendapatkan hukuman di dunia, hukuman dalam pengertian misalnya bukan hanya hukuman hukum seperti penjara dan sebagainya, tapi hukuman apa saja, penderitaan dan sebagainya. Lantas yang bersangkutan terbebas dari neraka. Jawaban Allah di sini justru sebaliknya. Allah berfirman, walanudhiqannahum, kami pasti akan merasakan kepada mereka, minal adab, dari adab, kami akan merasakan kepada mereka adab. Walanudhiqannahum, ini lamnya ini lam taukid namanya, pasti. Walanudhiqannahum, pasti kami akan merasakan kepada mereka, minal adabil adna, azab yang dekat, maksudnya azab dunia dekat. Al-adna ini dunia, ini satu asal kata dengan dunia. Jadi pasti kami akan mengazab mereka dalam kehidupan dunia, duna, sebelum, al-bahasa bukan, maksudnya sebelum ya, mereka mendapatkan al-adab al-akbar, azab yang besar. Jadi azab akhirat itu adalah azab yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Jadi orang yang sengaja menolak kebenaran, lalu kemudian berjalan tanpa panduan cahaya ilahi, maka kemudian pasti mereka merasakan azab dalam kehidupan dunia sebelum Allah mengazab mereka dalam kehidupan akhirat. Dan azab di sana disebut dengan al-adzabil akbari, disebut sebagai al-adzab al-akbar, azab yang besar.
Tetapi jemaah sekalian, apa tujuannya Allah memberikan azab di dunia? Lagi-lagi kasih sayang, cinta Allah SWT. Wala nuziqannahum minal adzab, kami akan merasakan kepada mereka azab untuk apa? La'allahum. Jadi tujuannya ini azab dunia ini, azab dunia ini tujuannya ke sini. Ya. Jadi tujuannya ini ya ini adalah dalam rangka supaya yarjiun. Jadi wala nuziqannahum minal adzabil adna. Kami pasti akan merasakan kepada mereka al-adzab al-adna, azab dalam kehidupan dunia. La'allahum, tujuannya karena kalau sudah di akhirat merasakan al-adzab al-akbar tidak bisa lagi keluar. Ingat ayat sebelumnya tadi ayat 20, kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar daripadanya, waidu fiha wa qila lahum zuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka ingin keluar, selalu mereka dikembalikan ke dalam neraka, seraya dikatakan kepada mereka zuqul adzabal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab yang dulu di dunia kalian dustakan. Maka jemaah sekalian berbahagia, ini harus dihindari. Allah juga tidak menginginkan kita masuk ke azab yang besar ini. Maka bahkan Allah memberikan kepada kita azab di dunia, tujuannya mulia sekali. La'allahum yarjiun. Coba lihat. La'allahum yarjiun. Mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi Allah berikan azab, Allah berikan siksa, Allah berikan derita dalam kehidupan dunia. Sebetulnya caranya Allah memanggil yang bersangkutan kembali kepadanya. Karena Allah rindu kepadanya, Tuhannya rindu kepadanya. Allah yang menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada. Lalu kemudian ketika mereka menyimpang, maka kemudian Allah memberikan kepadanya azab. Ternyata tujuannya adalah bukan untuk membuat mereka tersiksa sebetulnya. Tapi caranya Allah memanggil mereka la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka dengan azab, dengan masalah yang dihadapinya itu, mereka kembali kepada Allah SWT sebelum mereka kembali secara alamiah, yaitu meninggal. Dan kalau dia tidak kembali kepada Allah sebelum kembali kepada kehidupan akhirat, maka celakalah di sana, karena di sana disambut, ditunggu dengan al-adzab al-akbar, azab yang besar. Tentu Bapak sekalian kita berlindung dari Allah dari azab yang besar itu. Karena itu benar-benar adalah derita yang tak tertanggungan. Jemaah sekalian berbahagia, tetapi apa yang membuat manusia sebetulnya menolak kebenaran? Yaitu tadi, karena mereka terkuasai oleh hawa nafsunya, terkuasai oleh egonya, terkuasai oleh penilaian subjektifnya. Ketika manusia dikuasai oleh penilaian subjektifnya, maka mereka otomatis menolak kebenaran. Karena ciri kebenaran adalah bersifat objektif. Objektif artinya siapapun yang melihatnya pasti mengatakan itu benar. Maka jemaah sekalian berbahagia, ketika manusia dikuasai oleh egonya, dikuasai oleh hawa nafsunya, lalu kemudian yang bersangkutan akan menjadi sombong, angkuh, dan sekaligus menolak kebenaran. Penyebab biasa manusia menjadi seperti itu adalah apabila yang bersangkutan merasa memiliki sesuatu, memiliki harta benda, memiliki pangkat dan jabatan, memiliki macam-macam, memiliki popularitas, semuanya bisa menyebabkan manusia menjadi sombong. Dan kalau sudah seperti ini pasti akan berkata tidak kepada kebenaran. Harusnya kan berkata tidak kepada kebatilan, tetapi mereka berkata tidak kepada kebenaran. Menolak. Mereka menolak kebenaran. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Allah katakan wa man azlamu, dan siapa lagi yang lebih zalim? Jadi artinya inilah kezaliman paling besar sebetulnya, karena ada pertanyaan waman. Pertanyaan ini kan pertanyaan retorik namanya, berarti paling zalim. Karena Allah mengatakan waman azlamu, dan siapa lagi yang lebih zalim? Mimman dzukira, ketimbang orang-orang yang diingatkan bi ayati rabbih, tentang ayat-ayat dari Tuhannya. Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa ayat-ayat dari Tuhan itu jangan kita bayangkan hanya yang bersifat natural, alam semesta, atau yang ada pada tubuh kita, atau juga kitab suci Al-Quran. Tetapi ingat, ada manusia sempurna yang merupakan
manifestasi sempurna daripada ayat-ayat Allah SWT di alam semesta, dan karenanya disebut dengan rahmatan lil alamin, dan manifestasi sempurna daripada ayat-ayat Al-Quran, dan karenanya disebut dengan Al-Quran An-Natiq, Al-Quran yang berbicara. Nah, mereka justru menolak ayat-ayat itu. Waman azzalau mimman dzukira bi ayati rabbih. Summa kemudian apa? A'rada anha. Dia menolak, berpaling. A'rada, dia berpaling, anha. Dari mana anha? Dari ayat-ayat ini. A'rada anha. Menolak atau berpaling dari ayat-ayat Allah tersebut. Maka apa kata Allah? Inna minal mujrimina muntakimun. Maka itulah yang disebut dengan al-mujrim. Jadi mujrim artinya adalah orang yang menolak kebenaran, menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita jelaskan kembali mujrim? Karena ini tadi yang dibicarakan di ayat 22, ayat 12. Ini kan ini surat 32 ayat 12 di atas. Ini al-mujrimin atau al-mujrimun. Masih ingat jemaah sekalian ayat 12, masih surat 32 ayat 12. Walau tara izil mujrimuna, itu mujrimun. Walau tara izil mujrimuna nakisu rusaim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya engkau menyaksikan pada saat al-mujrim, mujrim siapa? Menolak kebenaran ini, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dia berpaling? Terutama dzukira, apabila diingatkan kepadanya. Seandainya engkau menyaksikannya pada saat dicabut nyawanya, pada saat dia baru meninggal dunia, kamu akan sangat ibah. Kamu akan sangat kasihan menyaksikannya. Apa sebabnya? Begitu dia melihat alam berikutnya, alam barzakh, nakisu ru'usihim, langsung menjatuhkan, menundukkan kepalanya. Seraya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wa sami'na, kami telah mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, agar kami beramal saleh, yaitu beramal bersama dengan orang-orang saleh, inna muqinun, karena sekarang hari ini kami sudah yakin. Apa kata Allah? Orang seperti ini tidak mungkin kembali lagi ke dunia, karena kematian adalah pintu yang hanya sekali kita lewati dan tidak akan bisa kembali lagi ke kehidupan dunia. Maka Allah mengatakan, innal mujrimina, sesungguhnya kami akan kepada orang-orang mujrim itu muntakimun, akan memberikan siksaan. Jadi kepada orang-orang yang muntakimun, mujrimin, kami akan berikan siksaan. Muntakimun, kami akan berikan kepadanya imbalan sesuai dengan perbuatan mereka di dunia, yaitu a'rada an ayatina. Mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran ini bukanlah kitab suci yang baru. Telah turun kitab-kitab suci sebelumnya, termasuk dan paling sering disebutkan adalah Nabi Musa. Apa sebabnya? Karena kasus Nabi Musa sangat mirip dengan kasus Nabi Muhammad kita. Nabi Musa diturunkan kepadanya kitab suci, lalu kemudian Nabi Musa mempersiapkan pengganti pelaksana kitab suci itu, yaitu Harun, tapi kemudian mereka menolak Harun. Mereka lupa bahwa menolak Harun pada dasarnya juga menolak Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Walaqad ataina Musal kitabah, dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa. Apa yang kami berikan kepadanya? Alkitab, yaitu kitab suci. Dalam hal ini adalah Taurat. Karena Nabi Musa telah kami berikan kitab suci, fala takun fi miryatin min liqa'ihi, maka janganlah engkau miryah, ragu-ragu. Jadi janganlah kamu ragu-ragu, miryatin min liqa'ihi, di dalam hal menjumpainya. Menjumpai apa? Ada dua di sini maksudnya. Yang pertama adalah menggunakan Al-Quran, karena dengan menggunakan Al-Quran kita menjumpai kitab Taurat di dalamnya. Jadi isi kitab Taurat yang dianggap penting-penting ada di dalam Al-Quran.
Jadi walaqad ataina Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqaihi. Jadi menerima Al-Quran hakikatnya menemui kitab sucinya Nabi Musa. Liqaihi. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab suci ini baik Taurat ataupun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kita adalah panduan, bimbingan untuk kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kalau sudah menggunakan kitab suci, janganlah pernah ragu di dalam menjumpai Allah. Karena yang meragukan itu adalah jalur di luar dari jalur yang Allah berikan kepada manusia. Apabila kita mengikuti jalur yang Allah berikan kepada manusia itu kepada kita, yaitu kitab, Alkitab, baik yang diturunkan kepada Musa ataupun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan pernah ragu lagi untuk menjumpai Allah. Jadi untuk menjumpai Allah harus harus menggunakan Al-Quran, baik yang berbicara ataupun yang diam ini. Fala takun fi miryatin min liqaihi wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dan kami jadikan huknya ini, yaitu Alkitab ini, sebagai hudan, sebagai petunjuk li Bani Israel, bagi Bani Israel. Jemaah sekalian berbahagia, Bani Israel yang telah merampas tanah-tanah orang Palestina di Palestina, tentu tidak semua orang Israel seperti itu, tetapi ada, dan itu yang terjadi di Palestina. Sebetulnya, mohon maaf, adalah bisa kita katakan adalah melakukan tindakan yang tidak benar. Apa sebabnya? Karena kitab suci yang paling menghormati mereka adalah Al-Quran. Kitab suci yang paling menghormati Bani Israel adalah Al-Quran. Tidak ada mungkin kitab suci yang paling banyak berbicara tentang Bani Israel dan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel kecuali Al-Quran. Nabi-nabi mayoritas yang dibicarakan dalam Al-Quran adalah nabi-nabi dari Bani Israel. Yaitu mulai daripada Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, Nabi Musa, Nabi Harun, sampai ke bawah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mereka semuanya adalah dari Bani Israel itu. Jadi di satu pihak Al-Quran memang mengecam bangsa Israel yang melakukan kejahatan, tetapi pada saat yang sama Al-Quran berikan apresiasi dan penghormatannya setinggi-tingginya kepada Bani Israel yang menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Sehingga berbuat sehumanis mungkin, semanusiawi mungkin. Jadi tidak kita lihat dari surat Al-Baqarah sampai kita sekarang sudah masuk surat 32, hampir setiap saat kita menemukan cerita tentang Nabi Musa, walaupun hanya singkat. Tetapi di Al-Baqarah panjang sekali, dari ayat 40 sampai ayat 123 itu adalah berbicara tentang Bani Israel. Jemaah sekalian berbahagia, lalu kemudian turunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak melahirkan nabi-nabi, lalu kemudian nanti dari Nabi Ismail bawa Nabi Muhammad kita melahirkan juga orang saleh sampai akhir zaman, dan Allah mengatakan waja'alna minhum, dan kami jadikan minhum dari kalangan mereka a'immatan, imam-imam. A'imah ini adalah bentuk jamak dari imamun. Ya, kita artikan saja imam, karena kalau pemimpin ini terlalu luas. Ya. Kepala rumah tangga juga pemimpin, kepala sekolah juga pemimpin, ketua RT RW juga pemimpin, pimpinan perusahaan juga pemimpin. Jadi pemimpin terlalu luas. Jadi kita kembalikan kepada bahasa Arabnya, a'imah adalah bentuk jamak dari imamun, imam. Jadi kami jadikan dari mereka a'immatan, imam-imam. Jadi selalu ada imam-imam. Dan imam-imam ini adalah siapa? Penerus daripada ajaran nabi-nabi tersebut. Karena nabi itu adalah manusia seperti kita. Mereka lahir, besar, dan meninggal dunia juga. Sementara waktu dan manusia tetap hidup. Dari waktu ke waktu, generasi ke generasi. Lalu siapa yang memimpin mereka? Siapa yang memandu mereka apabila nabinya sudah tiada? Maka dicontohkan pada Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa mendidik Harun sebagai pemimpin sepeninggalnya. Begitulah juga nanti Harun mendidik lagi pemimpin-pemimpin setelahnya,
Sehingga dikatakan waja'alna minhum a'immatan. Kami jadikan dari kalangan mereka imam-imam. Apa tugasnya imam itu? Yahduna bi amrina. Mereka memandu atas perintah dari kami, atas otoritas dari kami, atas authority, atas perintah, atas justification, atas endorsement dari Allah SWT. Jadi yang disebut dengan imam itu adalah yang terpandu aktivitasnya, yang terpandu hidupnya, yang terpandu perkataan dan pembicaraannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna, ingat kata-kata yahduna bi amrina. Maka siapa yang tidak sejalan dengan mereka ini, maka otomatis terancam dengan muntaqimun, diberikan siksa nanti di akhirat. Mereka nanti akan diberikan siksa. Kenapa? Karena mereka mengambil alih tugas imam, padahal imam berdasarkan ayat ini adalah yang terpandu oleh Allah SWT. Jadi imam yang dibicarakan di sini tentu imam secara spesifik, bukan imam seperti imam masjid dan sebagainya. Kenapa? Karena ini yahduna. Mereka itu terpandu. Yahduna. Mereka terpandu oleh apa? Amrina. Jadi maksudnya mereka memandu umat bi amrina. Karena arahan dari kami. Karena perintah dari kami. Karena ilham-ilham atau wahyu-wahyu dari kami. Lamma sabaru. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sabar. Mereka lah yang disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sabar kenapa Jemaah sekalian berbahagia? Semua cobaan di situ ada. Kami akan menguji manusia ini dengan apa? Dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehausan, lapar dan haus, dan kemudian dengan kekurangan harta benda, kekurangan anggota keluarganya, kekurangan bahan makanan. Tetapi kata Allah, fabasyiris sabirin, gembirakanlah orang-orang sabar. Ujian ini semuanya ada pada para imam-imam ini. Mereka dikucilkan, bahkan mereka dibunuh, mereka diisolasi, mereka tidak diberi makan dan minum berhari-hari, baru setelah itu kemudian mereka dipaksa berperang luar biasa. Dan mereka tidak pernah menggunakan kata-kata yang kasar kepada musuhnya. Mereka tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada orang lain, kepada orang yang akan membunuhnya sekalipun. Kenapa? Sabaru. Maka Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, marilah kita menjadikan ayat ini sebagai introspeksi diri kita. Kita baru diberikan sedikit penyakit seperti COVID ini berjalan hampir 2 tahun. Sudah banyak di antara kita yang tidak berhenti berkeluh kesah. Yang tidak berhenti berbicara tentang penderitaan-penderitaan pribadinya. Bahwa semua orang menderita, banyak orang menderita, banyak orang yang terhambat aktivitasnya, bahkan banyak orang yang rugi bisnisnya, iya. Tetapi Jemaah sekalian berbahagia, disinilah Allah menguji kita, apakah kita sabar atau tidak. Lamma sabaru. Mereka itu adalah orang sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka itulah terhadap ayat-ayat kami yuqinun. Jadi bukan lagi yuqminun, tapi yuqinun. Kalau kita ini masih yuqminun saja, masih belum tentu masuk. Apalagi yuqinun. Kalau mereka itu yakin, jadi ayat-ayat Allah itu menyatu dengan dirinya, dan karenanya tidak ada lagi space untuk ragu. Kalau masih ada space untuk ragu, masih yuqminun. Ketika tidak ada space lagi untuk ragu, maka yuqinun. Kenapa? Karena sudah menyatu dengan ayat-ayat itu. Menyatu dengan ayat itu berarti menyatu dengan Allah. Karena Allah sendiri yang punya ayat, tidak pernah berpisah dengan ayatnya. Allah dengan makhluknya tidak pernah berpisah, apalagi dengan ayat ataukah ilmunya sendiri. Bapak Ibu sekalian, adakah orang pernah berpisah dengan ilmunya? Kalau ada orang menulis buku, itu bukan berpisah ilmunya. Menuangkan ilmunya dengan tetap ilmunya bersama dengan dirinya. Jadi yang namanya ilmu selalu bersama dengan zatnya. Jadi Bapak Ibu semuanya punya ilmu, pasti ilmunya itu menyatu dengan Bapak Ibu semuanya. Tidak pernah berpisah. Nah begitu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika para imam ini bi ayatina yuqinun, maka mereka adalah menyatu dengan ilmunya Allah, yang ilmu itu menyatu dengan Allah, sehingga mereka tidak ada yang ada, hanya Allah. Fana namanya. Jemaah sekalian berbahagia,
di akhirat nanti Allah akan berikan keputusan kepada semua yang kita perselisihkan. Jadi walaupun tadi kita sudah lihat ada kitab suci, bahkan ada imam-imam yang menjadi pasangan kitab suci tadi, tetapi pada saat yang sama, maka kemudian terjadi perbedaan di masyarakat kita. Dalam menyikapi perbedaan ini, kita saling menghormati. Kita harus yakin dengan kebenaran kita, tetapi keyakinan akan kebenaran kita tidak boleh menjadi alasan, menjadi sebab untuk menghakimi, apalagi merendahkan dan menistakan keyakinan orang lain. Entah itu keyakinan agama, entah itu keyakinan filosofi, entah itu keyakinan ideologi, apapun keyakinan itu harus kita hormati. Apa sebabnya? Toh setiap kita masing-masing bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Terhadap mereka yang berbeda-beda itu, sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu. Huwa, dialah, yafsilu yang akan menguraikan. Kalau di sini kita lihat terjemahnya memberikan keputusan. Kata-kata yafsilu, Bapak Ibu sekalian yang belajar bahasa Arab, yafsilu ini satu asal kata dengan fasl. Faslun itu kelas. Jadi kelas itu adalah ruangan yang panjang, baru disekat-sekat, dibagi-bagi, diputuskan ini jadi kelas 1A, kelas 1B, kelas dan sebagainya. Nah, inna rabbaka yafsilu, jadi nanti Tuhanmu yang akan memilah-milah, memisah-misahkan mana yang masuk kategori benar dan mana masuk kategori batil, mana yang pantas masuk surga dan mana yang tempatnya di neraka. Inna rabbaka yafsilu bainahum, sungguhnya Tuhanmu pasti akan yafsilu, menguraikan, memisah-misahkan, memutuskan bainahum, di antara yang berselisih itu. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun, dengan apa yang mereka perselisihkan. Fima kanu fihi yakhtalifun. Fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi semua yang kita yakhtalifun, perselisihkan, Allah akan yafsilu bainana. Allah akan memutuskan di antara kita. Jadi karenanya ya kita yakini kebenaran kita dengan tetap menghormati keyakinan orang lain. Allah mengatakan la ikraha fiddin, dalam beragama ini tidak boleh ada ikrah, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada pressure, tidak boleh ada tekanan kepada pihak-pihak yang berbeda dengan kita. Jadikanlah kehidupan ini sebagai medan kemerdekaan sejati untuk semua orang mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya individualnya untuk mencari kebenaran. Kalau mereka tidak mencari kebenaran, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Lalu siapa yang harus berhadapan dengan hukum? Yang mengganggu ketentraman, yang mengambil hak-hak orang lain, biarlah hukum yang berbicara. Di dunia sekarang tidak ada lagi wilayah yang tidak menjadi bagian dari negara manapun, dan setiap negara di dunia memiliki hukum. Dan hukum negara itu walaupun ada perbedaan-perbedaan, tetapi secara umum sama, yaitu menghukum orang-orang yang melanggar hak-hak orang lain. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, Allah menjelaskan kepada kita bahwa yang paling utama dalam kehidupan kita manusia ini adalah bagaimana caranya kita yakin akan kebenaran itu. Kita berpegang kepada hablullah, tali Allah SWT. Kita berpegang kepada ayat-ayatnya, karena itu akan menyelamatkan kita di akhirat. Kalau di dunia, Allah mengatakan cobalah berjalan di muka bumi, menyaksikan betapa banyak peninggalan-peninggalan. Ini dibuat ya ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, lihatlah sekarang tinggal bekasnya saja. Lalu orang yang membangunnya, baik pembangunannya ataupun rajanya yang memerintahkannya, sudah tidak ada semuanya. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Sehebat-hebatnya kita membuat peradaban, membuat bangunan-bangunan, membuat gedung-gedung, membuat kota-kota, membuat properti-properti, pada akhirnya semuanya akan kita tinggalkan. Kalau kita orientasinya dan fokusnya ke situ, maka kita akan melakukan perbuatan absurd namanya. Kenapa?
Karena yang membangun ini bertahun-tahun, dan yang mendesain ini, dan yang membiayai ini, dan raja sebagai penanggung jawab ini semuanya sudah tidak ada. Tapi bangunan ini masih ada. Coba kita lihat. Jadi artinya apa? Mereka meninggalkannya. Ini sekarang kita berkunjung ke tempat ini sebagai objek wisata. Ini juga yang berkunjung nantinya akan tidak ada juga. Ini yang berkunjung di sini satu persatu pasti akan meninggal dunia. Sementara ini tetap ada. Jadi kalau kita menghabiskan waktu, uang, tenaga hanya untuk mengunjungi tempat-tempat seperti ini, lalu kemudian kita kagum kepada pembuatnya, tapi tidak pernah kagum kepada Allah. Sementara ini berdiri di atas gunung-gunungnya Allah, buminya Allah, hidup dengan planetnya Allah SWT, universe-nya Allah SWT, maka kita akan celaka di akhirat. Orang datang ke sini biasanya mengagumi pembuatnya, padahal pembuatnya telah meninggalkannya. Bapak Ibu sekalian tahu kenapa ini hebat? Karena dia berdiri di atas bumi. Coba kalau melayang-layang di angkasa sana tidak bisa. Bumi itu siapa? Bumi itu milik Allah. Kenapa bisa tinggal di sini? Karena ada gravitasi bumi. Gravitasi bumi adalah milik Allah. Gunung-gunung menjadi background-nya adalah milik Allah semuanya. Tapi sayang, seribu sayang Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali, gampang sekali manusia kagum kepada sesamanya manusia. Tetapi susahnya kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah SWT menyiapkan azab kepada mereka nanti di akhirat. Kenapa Allah berikan tadi azab di dunia? Supaya mereka kembali kepadanya. Tapi di antara manusia hanya sedikit orang yang setelah merasakan derita, sakit dan sebagainya, lalu kemudian kembali kepada Allah